Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Akun ini menginfokan tentang nomor WhatsApp atau akun Facebook yang ada di sosial media. Para pencari jodoh, saya doakan semoga kalian dimudahkan jodoh dan rezekinya. Bagi kalian semua yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar dimudahkan rezeki dan jodohnya, dan agar tidak ketinggalan info dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abangku semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan rezekinya dan dimudahkan dalam semua urusannya. Kenalin abang, nama saya Trihartati, umur saya 34 tahun, status saya janda kembang. Yang jadi pertanyaan saya pertama adalah, apa saya jelek ya? Kok belum ada yang mau sama saya lagi? Itu pertanyaan aku dulu, waktu 1 tahun pertama, jadi janda. Pada akhirnya aku putuskan untuk merantau. Aku jadi anak perantauan, tapi merantau yang jauh sekalian. Biar adem ayam atine. Kenapa saya pilihnya yang jauh? Biar aku hatin adem dulu. Sekalian cari rejeki, biar hidupku lebih mapan. Kan lumayan kalau di Korea. Gajinya berkali-kali lipat. Lumayan kan bisa cari dempul buat wajah sendiri. Nah ini aku waktu pertama kali sampai di Korea. Aku sangat cupu ya. Sekedar cerita ya abang. Para abang yang biasa main di sosmed, jangan suka modusin atau vehepen para janda dan wanita yang sangat berharap mendapatkan kasih sayang yang tulus dari seorang pria. Ada cerita lucu nih abang, karena kita para janda juga punya grup untuk grumpi dan sharing. Nah ini ada cerita dari temanku, mungkin ada yang pernah ngalamin juga. Sosmed itu lucu ya, ada yang kenal karena fisik, ada yang kenal karena penasaran, ada yang kenal karena materi. Jadi gini, bla bla bla, telepon dan kasih semangat. Singkat cerita, dek kamu punya anak berapa? Oh anakku 2 abang, perlu biaya sekolah dan uang jajan. Cowok menjawab, oh kalau misal mames pingin kita ke jenjang serius bisa tidak dek? Cewek menjawab, bisa mas, asal kalau kamu menikah sama seorang janda, harus siap dong dan wajib buat nafkahin anakku juga. Materi pokok, skincareku itu semuanya. 500.000 sebulan buatku wajib. Gimana siap tidak? Shewio berkata, oke siap, bla bla bla. Singkat cerita, Shewio berkata, adik mas PINJM uang dong tanggal 2 mas baru gajian nih. Aku paling ILFIL dan kecewa kalau laki-laki itu hanya ingin meminjam uang ke pasangannya. Apalagi dengan modus ingin mendekati, mengenali karena materi, bukan karena ikhlas, tulus. Sewew itu ke anak si janda. Jadi buat para wanita dan para janda atau SINGG Aleman, harus hati-hati ia kenal dunia sosmed. Kalau aku udah nggak tahu nih, fokus tujuan masa depan aku di masa tua. Seorang janda itu sebenarnya lebih butuh seseorang yang nanyain, gimana hari ini? Ada cerita apa hari ini? Dan diskusi-diskusi ringan soal masa depan. Dibanding dengan pertanyaan udah makan belum? Jangan lupa makan. Yang tanpa ditanyain pun dia udah tahu harus makan biar tetap hidup. Ada juga yang bertanya, susah juga jadi janda. Sebentar-sebentar ada aja yang bertanya. Dan ada juga yang menilai dengan berbagai anggapan. Dari tetangga, teman, sampai keluarga. Apa aja jadi cerita. Dari hal yang sepele. Contohnya, nggak ada pacar jadi cerita. Ada pacar banyak cerita. Lama menikah jadi cerita. Cepat menikah jadi cerita. Cepat ada anak jadi cerita. Lama nggak punya anak jadi cerita. Suami meninggal jadi cerita. Janda berjuang demi anak jadi cerita. Janda 7 tahun jadi cerita. Janda tidak punya teman pria jadi cerita. Janda punya teman pria jadi cerita. Intinya setiap gerakan jadi cerita. Kuat tidak kuat, aku harus kuat. Semuanya jadi cerita. Apa abang juga mau berkata juga? Silakanlah abang.
Tidak apa-apa. Memang ini kehidupan seorang janda. Maafin aku abang, Jati curhat di sini. Tapi seorang janda mau curhat ke siapa lagi? Mau curhat sama orang malah yang ada. Jati omongan yang tidak jelas. Biarlah curhat di sini sama abang-abang yang mungkin bisa mengerti perasaanku ini. Ini aku abang. Dengan kesederhanaanku, aku ingin mencari lelaki yang bisa mengerti aku saja. Tidak mencari yang muluk-muluk. Kadang seorang wanita fashion perlu. Nah, ini aku sedang mencoba merias diri sendiri dengan berbagai polasan. Dari hasil kerja kerasku sendiri, tidak minta-minta kepada lelaki siapa saja. Tidak menipu orang di luar sana. Tidak memanfaatkan orang yang pingin dekat dengan aku. Menurut abang, aku bagusnya seperti apa abang? Pakai hijab, lepas hijab, atau pakai topi? Komentarnya ya abang. Biar aku bisa koreksi diri ya abang. Aku sekarang di Korea masih sendiri. Belum ada yang mengisi hatiku. Yang kadang ada yang seliwar-seliwir masuk ke FB aku. Tapi aku cuekin karena banyak yang cuma modus. Dan tujuannya tidak jelas. Kadang juga ada yang ngirimi gambar-gambar jorok. Ih, sebel banget. Aku sangat tidak suka. Misalkan abang mau deket sama aku, cukup chat aku aja. Kalau lagi mood, pasti aku bales. Kadang kerja di sini kan tidak mesti. Kadang bisa pegang handphone. Kadang lagi sibuk juga dengan pekerjaanku. Jadi jangan kecil hati ya abang. Kalau chat dia tidak dibalas. Bukan karena aku cuek, tapi memang aku adanya seperti ini. Saya berhijab, melaksanakan sholat 5 waktu dan mengaji. Saya mencari seorang pendamping minimal usia 35 tahun yang mau menerima apa adanya saya. Dengan kriterianya, selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan nantinya bisa memiliki anak yang bisa saya asuh nantinya setelah menikah. Yang cukup dengan satu wanita sampai akhir hayatnya. Dengan bisa menua bersama serta sehidup sesyurga dengan saya. Mohon maaf saya tidak menerima yang masih bujang atau yang usianya jauh di bawah saya. Saya butuh lelaki yang sudah matang dan paham agama, yang mengerti bahwa pernikahan itu bukan untuk main-main dan hanya sekedar nafsu belaka.